Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan berbagi tentang perjalanan spiritual kita di kota suci Mekah selama 4 malam 3 hari. Takut. Ini lagi kabut. Kemarin bersih kali, ini ke sana bagus. Iya, ada stasiun. Ada stasiun. Perjalanan yang sangat emosional, penuh kesan. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya sampai habis dan semoga bermanfaat. Bisa melihat Ka'bah secara langsung dari jendela kamar adalah sesuatu yang sangat wow. Perasaannya sulit digambarkan, apalagi saat melihat langsung dari jarak yang sangat dekat. Dan pagi ini kita mau sarapan dulu. Kita menginap di Swiss Hotel Al-Maqam dan sudah include dengan makan di restorannya sebanyak 3 kali sehari. Makanan yang tersedia di sini beraneka ragam dari mancanegara. Kita bisa pilih mana yang kita suka. Dan kalau orang Indonesia tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya nasi. Kita mulai dengan aneka keju-kejuan, ada yogurtnya juga. Yogurt dulu. Semua makanan yang telah diambil harus dihabiskan, tidak boleh mubazir. Ibadah umrohnya sudah kita laksanakan tadi malam. Dan saat pelaksanaan ibadah umroh tidak kita dokumentasikan ya, karena takut mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan. Sorry ya teman-teman. Dan suasana di sekitar Masjidil Haram sangat tenang dan menenteramkan. Apalagi di dalam masjidnya, atmosfernya sangat luar biasa. Masya Allah, bikin rindu dan selalu pengen balik lagi ke sini. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, semoga Allah undang segera ya untuk mengunjungi Tanah Haram. Amin. Yuk, kita jalan yuk. Dan kita berangkatnya bareng Milah Tour, jalan mudah menuju berkah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Sore ini kita akan city tour kota Mekah. Ambil dari sosok Sulaiman Ar-Rajhi ini sebenarnya. Satu keyword, satu kata kuncinya apa? Kedermawanan. Adalah Masjid Sulaiman Ar-Rajhi. Nanti ayah bunda, abang kakak, jamaah, brother and sister Mila semuanya silahkan lihat. Yang pertama kita mengunjungi Masjid Sulaiman Ar-Rajhi, seorang dermawan dari Saudi Arabia yang juga merupakan salah satu orang terkaya di Saudi.
Kemudian kita lanjutkan mengunjungi Padang Arafah, Jabal Nur, dan kita juga melewati Mina. Nah, di kanan ini tempat kemahnya. Nah, di sini terlihat semakin besar ya. Luar biasa. Tempat kemahnya jamaah-jamaah yang menginap di Mina. Malam harinya kita ke Museum Wahyu yang berada tepat di kaki Gua Hira. Oke, makan malamnya kebab. Yang pertama jamaah gunung ini punya dua nama, Jabal Nur atau juga Jabal Hira, karena di puncaknya ada dua Hira. Yang pertama berapakah luas gunungnya terlebih dahulu? Kalau di atas kita sedang berada di sebelah kanan agak kanan posisinya, warna putih di sana adalah musuh tempat kita, dan warna kuning ini luasnya gunung Jabal An-Nur. Dan ketinggian gunung ini mencapai 634 meter. Museum ini sangat luar biasa, menceritakan tentang cerita para nabi hingga proses turunnya wahyu pertama Rasulullah di Gua Hira. Kita seperti menonton bioskop dan ada tour leadernya yang menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Tadi ada beberapa part yang tidak diperbolehkan untuk merekamnya. Jadi saat-saat yang paling serunya sudah ke skip ya. Dan kalau yang masuk dalam Gua Hira maka tak bisa banyak-banyak ya, maksimal cuma bakalan dewasa saja. Dan beliau sendiri langsung menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah Musyarrafah. Kalau kita lihat dari celah di ujung sana itu akan terlihat dari sana langsung zam-zam tower yang di bawah adalah Ka'bah. Yang artinya Gua Hira langsung menghadap ke arah kiblat ataupun ke arah Ka'bah Musyarrafah. Karena kami kasih batas waktu untuk bulan ini mungkin maksimal hanya sekitar 2-3 menit yang bakal kembali ke rumahnya bertemu dengan siapa saja. Di sini beliau pertama kalau jadi tunggu dari Dondong Talanha. Nah, ketika beliau sudah sampai rumah, saking takutnya Rasulullah sampai beliau mengatakan di baris nomor 2 di sana kata Rasulullah, zamiluni selimutilah aku, berilah aku selimut. Maka diselimuti oleh istrinya Khadijah, dan Khadijah berikan kalimat-kalimat yang dijahit. Ini asli nih. Jahit. Sebelum keluar dari sini, kita melewati pusat oleh-oleh Museum Wahyu yang sangat menarik untuk dibeli, dibawa pulang ke tanah air. Dan setibanya di hotel, kita sudah sangat lapar lagi. Jadi kita makan malam lagi. Ada banyak warung kopi juga di pelataran Masjidil Haram. Jadi setelah salat subuh kita sempatkan sejenak untuk mencoba kopi di sini. Tapi kita tidak pesan kopi, kita pesan teh Arabnya. Dan nikmat sekali minum teh hangat ba'da subuh. Masya Allah, ini luar biasa.
Selesai ngeteh, kita makan dulu sebelum lanjut city tour lagi. Dan pagi ini kita akan berangkat ke kota Taif yang berjarak kurang lebih 100 km dari kota Mekah. Perjalanannya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Wisata di kota Taif sambil ada beberapa sejarah yang bisa saya jelaskan nanti di Bismillah, insya Allah kita akan tur ke kota Taif. Nanti kita akan pelajari ketika sudah sampai sana. Tapi ini kota yang luar biasa. Kita tiba di kota Taif, kota yang menyimpan banyak sejarah. Kita akan sampai Telebrik untuk melihat kota Taif dari atas semuanya. Dan kita sempat mencoba kabel car juga di sini. Ayo. Ayo, masuk. Meluncur. Kurang rezeki. Itu ada yang meluncur, takut. Ini lagi kabut. Kemarin bersih kali, ini ke sana bagus. Wow, sana, Masya Allah. Meluncur ya, wah. Bunda, sebelah sana tuh nampak jalan berliku-liku. 1, 2, bismillah. Masya Allah. Wah, kita super stasiun kita. Iya, dadah stasiun. Dadah stasiun. Udah sampai ada stasiun selanjutnya. Tolong stasiun, jangan jauh. Ternyata dekat juga dari sini ke situ. Waduh, kok bisa-bisanya begini ya? Iya. Deg-degan kita. Ada degan, ini cepat. Deg-degan. Merinding, kita merinding. Merinding. Hayya 'alal falah. Discount, Baba, Mama, Baba, discount, please. Alhamdulillah, barakallah, barakah. Untuk makan siangnya kita mampir ke salah satu resto. Kita mau mencoba nasi mandi ayam. Waduh. Saya mau di sebelah. namanya sini. Sini ya. Minum baik punya sekarang. Nanti dikasih jus kayak gitu. Masya Allah. Nasi mandi. Sanggup nggak habisin? Challenge. Yuk kita habisin. Insya Allah ya. Apa? Ya. Ada nasi biryani.
Ini ada nasi kapau. Dan setelah kita coba, menurut saya ya, nasi mandi ini sangat enak sekali. Mau ditumpahin boleh, mau enggak juga boleh ya. Kamu nafar 5 nafar? Gua tanya sama Ustaz. Kalam kana nafar? Mana? Tadi malam juga ada kegiatan umroh yang kedua, yang mikotnya diambil di As-Sa'il dekat dengan kota Taif. Dan hari ini sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan, jadi kita sudah mulai berpuasa. Dan jadwal kepulangan kita ke tanah air juga nanti malam. Jadi ini hari terakhir kita di kota Makkah. Rindu sekali untuk balik lagi ke sini. Dan sorenya kita berangkat ke Jeddah, karena penerbangannya dari Jeddah. Sebelum ke bandara, kita buka puasa dulu di salah satu rumah yang di sini disebut juga dengan villa. Kita makan nasi biryani daging onta. Sementara yang saya ketahui ada di Yaman sama di Indonesia belum ada rumah makan Arab yang apa? Masih ada. Daging unta nih ya. Masya Masya Allah. Ini sambalnya. Oke. Wow, ada sambal. Ini daging unta. Wow, Masya Allah. Dagingnya. Ini pertama kali saya makan daging unta. Dan rasanya sangat enak. Cocok di lidah. Kita makan dengan lahap. Selesai salat tarawih, kita berangkat ke bandara. Sekian sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, semoga Allah undang segera ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.